Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Ya, kita masih akan membahas tentang pasangan Anies dan Caimin, kawan-kawan. Bagaimana kemudian kita sebut saja pasangan ini sejauh ini tidak bisa terbendung, kawan-kawan. Bagaimana kemudian langkah-langkah yang telah mereka ambil itu sudah tidak mampu dikejar oleh katakanlah Pak Prabowo dan Pak Ganjar, kawan-kawan. Ya, bahkan sejauh ini Kiai Kampung dan ratusan Nahdliyin Jember deklarasi dukung Anies Caimin. Jadi saya pikir ini yang kemudian menjadi kelak tonggak pemenangan Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Karena para santri, para kiai, para ulama habaib itu sudah bersatu untuk memenangkan mereka itu. Ini yang lebih menarik lagi. Duet Anies Caimin itu himpun umat Islam dalam satu kelompok. Benarkah itu? Ya. Apakah benar Pak Anies dan Caimin merepresentasikan umat Islam sehingga umat Islam bersatu dalam satu kelompok? Tetapi sedikit kita runut bahwa Pak Anies itu dia dekat sekali dengan PKS yang notabene-nya berlandaskan Muhammadiyah, dan Caimin PKB dengan asas Nahdlatul Ulama. Jadi saya pikir dua komponen ini betul-betul memberikan kesan bahwa umat Islam terbesar atau organisasi umat Islam terbesar di Indonesia ini akhirnya bersatu dalam pemenangan Pak Anies dan Caimin di Pilpres 2024. Ini hal yang menarik untuk kita buka, hal yang menarik untuk kita analisa. Coba kita lihat lebih jauh. Sekitar 500 warga Nahdliyin dan Kiai Kampung di Jember mendeklarasikan dukungannya untuk memenangkan pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi dukungan di aula Gor Garuda, Kecamatan Kaliwates itu. Jadi kami dari unsur Kiai Kampung Jember tentunya mendukung adanya pasangan Amin karena kebijakan dari PKB bahwa Caimin dapat menjadi presiden atau setidaknya wakil presiden itu tercapai. Ternyata alhamdulillah impian itu sudah mencapai kenyataan, kata koordinator Kiai Kampung Jember yakni Pak Yazid Khobir usai deklarasi pada Rabu kemarin, kawan-kawan. Sebagai tindak lanjutan, kata dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan PKB sebagai salah satu partai pengusung. Ini dilakukan dalam rangka menyelaraskan ritme pergerakan itu. Termasuk kita akan mengajak semua pihak bersama kita mendukung pasangan Amin. Target insya Allah di Jember ini solid. Dari DPC sampai ranting juga solid. Apalagi kami selalu membangun koordinasi dengan kiai-kiai yang seirama dan seide dengan kita. Ibu pria yang kerap disapa Lora Yazid ini. Jadi Pak Yazid ini telah menjamin semua itu, kawan-kawan, bahwasanya masyarakat Jember insya Allah akan memenangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. Sementara itu, Ketua DPC PKB Jember yakni Pak Ayub Junaidi mengatakan deklarasi ini juga bagian dari ajang silaturahmi terutama dengan warga Nahdliyin dan para kiai yang mendukung pasangan Anies Caimin ini. Deklarasi ini juga sekaligus ajang silaturahmi dengan teman-teman yang mendukung pasangan Anies Caimin dalam pemilu 2024. Sebagai pasangan Capres dan Cawapres, mereka ini para koordinator dari seluruh desa di Jember, total semuanya 500 orang, kata Pak Ayub, kawan-kawan. Dengan dilakukannya deklarasi ini, lanjut Pak Ayub, ratusan pendukung pasangan Amin itu akan langsung total bergerak melakukan sosialisasi terkait proses pemenangan pemilu di wilayahnya masing-masing. Targetnya adalah pasangan Amin menang total di Jember itu. Di mana dari sejarah seperti yang kami lakukan pada tahun 2019, pasangan
Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin saat itu menang dalam Pilpres dengan kita semua bergerak, tungkas Pak Ayub itu. Jadi betul-betul kali ini sekali lagi bahwa para santri, para kiai, para habaib akan melakukan tugasnya menunaikan, memenangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024, kawan-kawan. Terlebih lagi bahwa pasangan ini telah melakukan beberapa pergerakan-pergerakan yang saya pikir sudah tidak mampu lagi terkejar oleh katakanlah Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu. Pergerakan-pergerakan mereka ini jelas sudah semakin nyata, sudah semakin terasa, tak terbendung bahkan itu. Mereka sudah berhasil menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Mata Najwa, pertanyaan-pertanyaan dari Karni Ilyas. Kemudian barusan juga tadi di pagi tadi mereka berada di program SCTV, program pertama SCTV Liputan 6 kalau tidak salah. Itu mereka juga menjawab pertanyaan-pertanyaan di sana dengan santai, di lapangan terbuka sambil dipijit-pijit kalau saya lihat tadi itu. Jadi menarik sekali untuk kita lihat ke depannya. Kemudian duet Anies Caimin ini menghimpun umat Islam dalam satu kelompok. Apakah benar? Ya bisa jadi, karena kita bisa lihat bagaimana kemudian Pak Anies yang tadinya yang awalnya dekat dengan PKS, dengan Muhammadiyahnya, yang tiba-tiba menggait Caimin dengan ke-NU-annya, maka saya pikir inilah yang menjadi alasan sehingga kemudian wajar kalau kita mengatakan bahwa pasangan Anies Muhaimin menyatukan seluruh umat Islam dalam satu kelompok gitu. Jadi meskipun demikian ya memang tidak ada tanda-tanda sebelumnya mereka berpasangan karena masing-masing punya pasangan sebelumnya, tetapi karena takdir ya sudah berjalan seperti itu, maka saya pikir ini yang kemudian dijadikan terlihat oleh orang bahwa oh ya, pasangan ini betul-betul siap memenangkan Pilpres 2024, kawan-kawan. Ya, Pak Anies saya pikir ini juga punya kiprah Pak Anies sebagai aktivis juga sangat kental dengan himpunan mahasiswa Islam sewaktu masih kuliah di UGM itu. Dalam pergerakan mahasiswa, Pak Anies berkecimpung dengan HMI, yaitu organisasi terbesar juga di Indonesia, organisasi kemahasiswaan, organisasi HMI yang tetap berasas Islam dalam asas organisasi itu yang menerima asas tunggal Pancasila. Yang meskipun pada Kongres di Jambi HMI sudah mengambil berasaskan Islam, tetapi perpecahan kedua organisasi tersebut hingga kini masih terjadi. Saya pikir hal-hal semacam itu yang kemudian membentuk Pak Anies. Ya, jika Pak Anies Baswedan kental dengan HMI, maka Muhaimin Iskandar atau Gus Imin ini kentalnya dengan organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMI). Jadi wajar jika hari ini ada lambang atau logo HMI bergandengan dengan PMI, karena kedua organisasi ini bakal ya bisa jadi ya mungkin akan berkolaborasi memenangkan Pilpres, memenangkan pasangan Amin di Pilpres 2024. Apakah betul itu, kawan-kawan? Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal tersebut? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.